Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan, watashi wa Jamarudin desu. Ima kara watashi wa Nihongo no benkyou o happyou shitai desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hajimemasu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya pelajari kemarin. Untuk materi yang pertama ada Mada Teimas. Mada Teimas ini memiliki makna masih, ya, ini memiliki makna masih, dipakai untuk kegiatan ataupun aktivitas ataupun kegiatan yang masih berlangsung sampai sekarang dan belum selesai, ya minasan ya. Contohnya di sini ada Mada Amega Futteimas. Hujannya masih turun, ya minasan, atau masih turun hujan. Untuk selanjutnya ada Mada. Ini biasa digunakan bentuk negatifnya minasan ya. Kalau Mada Teimas itu bentuk positifnya, ini bentuk negatifnya. Karena di sini bentuk negatif, jadi biasanya memiliki makna belum, ya minasan ya. Dipakai untuk sesuatu yang belum terjadi tapi mungkin akan terjadi nanti, atau untuk mengutarakan kegiatan yang akan kita lakukan, ya minasan ya. Contohnya di sini ada Mada gohan o tabemasen. Belum makan nasi. Ya, belum makan nasi di sini berarti artinya kita sebenarnya akan makan nasi tetapi belum ingin atau nanti kita lakukannya, ya minasan ya. Terus di sini ada tekara, memiliki makna setelah. Tekara ini dipakai untuk kegiatan pertama dan kegiatan kedua itu berkesinambungan atau saling berhubungan, ataupun kegiatan kedua dilakukan setelah kegiatan pertama selesai, ya minasan ya. Contohnya di sini ada Okitekara abimas. Setelah mandi akan setelah bangun akan mandi, ya minasan ya. Jadi kenapa di sini dimaknakan berkesinambungan ataupun saling berhubungan? Karena di sini kegiatannya mandinya ini dilakukan langsung setelah bangun, ya minasan ya. Jadi saling berhubungan ataupun kegiatan kedua dilakukan secara langsung setelah kegiatan pertama selesai, ya minasan ya. Di sini ada kata kerja bentuk tak lampau ditambahkan dengan ra. Jadi tara. Untuk tara ini memiliki 4 makna, ya minasan. Jadi untuk tara ini harus diingat memiliki 4 makna. Ada kalau, setelah, karena, ketika. Jadi hati-hati ketika ada contoh kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk tara ataupun bungkai tara, itu sebenarnya memiliki 4 makna, bukan hanya kalau saja tapi setelah, karena, ketika, ya minasan ya. Untuk bungkai tara ini menggunakan kata kerja bentuk futsu, dan ini juga berlaku untuk kata sifat ataupun kata benda, ya. Kata sifat ataupun kata benda digunakan sebagai pengandaian, ya. Contohnya di sini ada takusang okane ga attara kuruma o kaitai desu. Kalau ataupun setelah ataupun ketika, ya. Di sini empat makna di sini kita gunakan ketika salah satunya cocok, ya misalnya, ataupun salah satunya nyambung dengan kalimat yang telah ada menggunakan bungkai ini di sini, karena
bentuknya pengandaian, jadi saya akan menggunakan kalau ya, bermakna kalau. Takusang okanega atara kuruma o kaitai desu. Takusang okanega atara, kalau punya banyak uang, kuruma o kaitai desu, ingin membeli mobil. Kenapa gak di sini tidak diartikan awal? Karena gak arimas ini sudah menjadi satu kesatuan, jadi dibacanya dari belakang ya minasang ya. Dan untuk selanjutnya ada saya akan menjelaskan tentang kata sifat bentuk lampau ya minasang ya. Di sini ada kata sifat bentuk lampau. Untuk yang pertama ada kata sifat i. Di sini saya akan menjelaskan tentang non lampaunya dulu ya minasang ya. Untuk yang non lampau hanya ditambahkan dengan des untuk kata sifat i ya minasang ya. Contohnya di sini ada takai des. Ini untuk bentuk yang positif. Takai des ya minasang ya. Dan untuk non lampau bentuk negatifnya di sini adalah bentuk kata sifat i. I-nya dihilangkan ditambahkan dengan kunai ya minasang ya. Lalu di sini ada taka kunai. Taka kunai. Jadi i-nya dihilangkan ditambah dengan kunai. Taka kunai yang tidak mahal ataupun tidak tinggi. Nah, di sini ada bentuk lampaunya ya. Untuk bentuk lampau positifnya di sini ada takakata ya, takakata. I-nya dihilangkan ditambahkan dengan kata. Takakata, telah mahal ya minasang ya. Di sini ada bentuk negatifnya. Negatifnya ini seperti yang negatif non lampau tadi, tetapi ditambahkan dengan kata. Takakuna kata. Seperti biasa, i-nya dihilangkan ditambahkan dengan kata. Takakuna kata. Dan di sini ada kata sifat nakeoshi atau kata sifat na ataupun kata benda ya minasang ya. Nah, di sini ada contohnya, di sini ada untuk kata sifat non lampaunya dulu. Untuk bentuk na non lampau ya minasang, sama seperti kata sifat i non lampau, hanya ditambahkan dengan des ya minasang ya. Satu di sini ada hima des, akan senggang ataupun senggang. Nah, di sini untuk bentuk negatifnya ada hima ditambahkan kata sifat hima, kata hima. Nah-nya dihilangkan ditambahkan dengan ja atau dewa, terus ditambahkan dengan arimaseng. Hima ja atau hima dewa arimaseng ya minasang ya. Nah, jadi untuk na ini, kata sifat na yang negatif ini ataupun kata benda memiliki dua makna ya minasang. Dan bisa digunakan untuk kata benda juga. Nah, di sini memiliki makna tidak, dan kata benda memiliki makna bukan ya minasang ya. Contoh, di sini terus ada kata sifat nakeoshi bentuk lampaunya minasang. Di sini untuk bentuk positifnya hanya tambahkan desta ya minasang ya. Hima desta. Dan untuk kalimat negatifnya di sini adalah hima ja dewa, seperti tadi. Untuk seperti kalimat positif negatif non lampau, hima kata sifatnya ditambahkan dengan ja ataupun dewa arimaseng. Tetapi karena di sini bentuknya lampau, jadi hima ja ataupun hima dewa arimaseng desta ya minasang. Dan seperti yang kalian tahu ataupun seperti yang telah saya jelaskan kemarin, kata sifat na bisa berubah menjadi kata sifat i ketika bentuk negatif dirubah ke bentuk futsu ya minasang. Kenapa bisa begitu? Karena di sini ada arimaseng. Arimaseng ini kalau kita dirubah ke bentuk futsu itu jadi nai ya minasang ya. Otomatis karena nai ini sudah termasuk kata kerja bentuk sifat ataupun kata kerja,
yang berbentuk kata sifat ya. Jadi kata sifatnya juga bisa berubah menjadi kata sifat i ya minasang ya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan perubahan apa ya atau cara baca kaiwanya ya minasang ya. Janai itu bisa dibaca jang ya minasang. Jang. Nah, jang di sini memiliki kalimat sebelum dirubahnya atau kalimat awalnya adalah janain deska. Janain deska atau bisa disebut dengan jang ya minasang ya. Nah, jang ini memiliki beberapa makna ya minasang ya. Di sini ada apakah tidak, apakah enggak, apakah bukan, ataupun kan ya, bukan. Nah, minasang ya. Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada kata kerja bentuk ta ataupun kata kerja kata benda no tambahkan dengan atau de setelah ya misal. Atau de ini memiliki makna setelah, tetapi dengan berbeda. Tetapi berbeda dengan tekara atau de ini digunakan ketika kegiatan satu dengan kegiatan dua tidak dilakukan bersamaan atau tidak dilakukan secara langsung saat itu juga ya minasang ya. Contohnya Nihongo benkyou shita atau de Nihon de hatarakimasu. Setelah belajar bahasa Jepang akan bekerja di Jepang. Nah, kenapa contohnya seperti ini? Karena seperti yang tadi saya bilang, kata kegiatan pertama dengan kegiatan berdua tidak dilakukan secara bersamaan. Nah, di sini akan belajar bahasa Jepang, setelah belajar bahasa Jepang akan pergi kerja di Jepang. Berarti tidak langsung pergi ke Jepang setelah belajar bahasa Jepang, tapi ada proses-proses tertentunya juga ya minasang. Yang lainnya juga. Sini ada terus untuk mungkin selanjutnya ada kata kerja ta kabeno ued. Ini juga sama memiliki makna setelah ya minasang ya. Sama seperti tekara tetapi lebih sopan ataupun lebih ada persiapan ataupun pertimbangan sebelum kegiatan kedua dilakukan ya minasang ya. Contohnya Jugyo no Shiryo o Yonda uede Shitsumon shimasu. Setelah membaca materi pembelajaran akan bertanya. Jadi di sini si pelaku atau si pembicara sebelum bertanya dia akan membaca materi pembelajarannya dulu ya minasang ya. Jadi kegiatan kedua dilakukan setelah adanya pertimbangan di kegiatan pertama ya minasang ya. Untuk bunga selanjutnya ada kata kerja bentuk ta kata benda no go. Ini juga sama memiliki makna setelah. Sama seperti atau de, tetapi untuk go lebih sering ditempelkan dengan kata benda. Nah, contoh di sini ada Jugyo no go Shukudai o shimasu. Setelah pembelajaran akan mengerjakan shukudai atau akan mengerjakan pekerjaan rumah. Dan untuk selanjutnya ada satuan ataupun lama waktu ditambahkan dengan go ya, memiliki makna ke depan atau yang akan datang atau akan datang ya minasang ya. Contohnya di sini adalah ada Jupunggo ni Suppatsu shimasu. Akan berangkat 10 menit ke depan atau 10 menit akan datang ya minasang ya. Untuk penjelasannya di sini untuk satuan takaran ataupun lama waktu tidak membutuhkan partikel atau tidak butuh partikel ya minasang ya.
Untuk selanjutnya ada kata bungkai kata kerja bentuk TK. Kata sifat na-nya dihilangkan, kata sifat i-nya dihilangkan ditambah kute, kata sifat a ditambah d, dan kata benda d ditambah plus mo ya minasan ya. Nah, untuk mo ini memiliki makna meskipun ataupun kalaupun, tapi yang sering digunakannya itu adalah makna sebenarnya itu adalah kalaupun ya minasan ya. Nah, kalaupun ini tema ini dipakai untuk sesuatu yang berlawanan, tetapi si pelaku akan tetap melakukan meskipun berlawanan. Contohnya di sini ada amega futemo ikimasu. Kalaupun turun hujan ataupun kalaupun hujannya turun akan pergi ya minasan ya. Jadi meskipun hujan si pelaku tetap akan pergi, entah pergi bekerja ataupun pergi ke bermain atau kemana ya minasan ya. Intinya meskipun berlawanan tetapi akan tetap dilakukan ya minasan ya. Sini ada contoh juga, ada takakutemo kaimas. Nah, ini contoh kata sifat i. Jadi kata sifat i-nya dihilangkan ditambahkan kute lalu mo ya misalnya. Takakutemo kaimas. Kalaupun ataupun meskipun mahal akan membeli ya minasang ya. Oke minasang, untuk selanjutnya saya di sini hanya akan memberitahu cara baca mang dengan cara baca oku. Oku ini ratus juta ya minasang ya. Di sini adalah untuk per 4 digit itu dibaca mang dan sisanya sebagai kepala angka ya minasang ya. Jadi di sini ada, nah tadi kan untuk per 4 digit ya misalnya. Nah, jadi di sini ada ichimang sana sini ya, nih untuk per 4 digit 1 2 3 4 itu dibacanya mang. Dan di sini ichimang hyakuju ichi ya minasang ya. Dan untuk oku di sini adalah per 8 digit ya. 8 digit itu dibacanya oku ya minasang ya. Nah, di sini ada contohnya 100.000 11 ribu mang 111. Untuk cara baca di sini ada hyaku juichi oku hyaku juichi mang hyaku juichi ya minasang ya, begitu ya minasang ya. Contohnya oke minasang, gitu untuk materi yang telah saya pelajari saya pelajari kemarin. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf ketika kalau ada ucapan ataupun omongan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Saya Jamaluddin mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.